Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 18 Maret 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Sepasang suami istri di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditangkap polisi karena nekat memproduksi dan memasarkan minyak goreng merek Sanko palsu. Di tengah semarak Ramadan, TNI Polri menggelar buka puasa bersama dengan 300 anak-anak Yayasan Yatim Piatu dan Duafa. Polri menghimbau kepada masyarakat agar melapor ke polisi jika mau melaksanakan mudik, sehingga mudik Idul Fitri 1446 Hijriah berjalan dengan aman dan lancar. Sepasang suami istri di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditangkap polisi. Mereka nekat memproduksi dan memasarkan minyak goreng merek Sanko palsu. Selama 4 bulan beroperasi, pasangan ini sudah menjual belasan jerigen ke sejumlah toko. Seperti apa modus yang digunakan? Berikut laporannya. Sepasang suami istri di Kabupaten Malang ditetapkan jadi tersangka kasus pemalsuan minyak goreng merek Sanko. Keduanya telah beroperasi sejak 4 bulan terakhir dan berhasil memasarkan produk palsu ke sejumlah toko. Mereka ditangkap beberapa waktu lalu. Pasangan tersebut adalah Suparman dan Gusria Ramdini. Mereka warga perumahan Green Hills Residence, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pasutri ini menjalankan bisnis ilegal dengan mengemas minyak goreng curah dalam kemasan bermerek Sanko. Polisi menemukan sejumlah perbedaan antara produk asli dan yang palsu. Di antaranya ukuran jerigen yang lebih kecil, perbedaan warna tutup kemasan, dan takaran yang tidak sesuai. Untuk produk asli, takarannya 4,6 kg, sedangkan produk palsu hanya 4,4 kg. Warna minyak goreng palsu juga cenderung lebih gelap dibandingkan produk resmi. Kasus ini terungkap setelah seorang pedagang di Kecamatan Dau melapor ke perusahaan minyak goreng premium bahwa ada ketidaksesuaian spesifikasi produk. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Sejak beroperasi pada 25 Desember 2024, keduanya telah memasarkan sedikitnya 16 jerigen minyak goreng palsu. Mereka mengantongi keuntungan sebesar 4,8 juta rupiah. Untuk pemasaran, pasangan ini bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Selain itu, mereka juga menggunakan stiker lama dan logo halal yang berbeda dari produk asli. Dalam penggerebekan, polisi menyita 11 karton minyak goreng berlogo Sanko. Lalu ada 11 jerigen kosong, 36 stiker merek, 1 invoice, dan uang tunai senilai 16,8 juta rupiah. Akibat perbuatannya, Pasutri ini dijerat dengan Undang-Undang RI tentang merek dan perlindungan konsumen. Polisi mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli produk minyak goreng di pasaran. Dari Humas Polres Malang melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat melalui Reserse Kriminal Satreskrim berhasil mengungkap praktek produksi dan mengedepankan minyak tanpa izin di Meruya, Jakarta Barat. Pengungkapan ini dilakukan setelah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pengecekan terhadap beberapa pasar di wilayah Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung didampingin Wakasat Reskrim AKP Dimitri Mahendra, Kanit Reskrim Sus AKP Edi Budi Wibowo, Kasubdit 3 Krimsus Ibtu Sasha Aisyah Balkis, dan Kasubdit Ekonomi Ibtu Leo Jesi Tepu menjelaskan bahwa penggerebekan dilakukan pada 12 Maret 2025.
Informasi terkait produksi minyak tanpa izin tersebut diterima dari masyarakat dan langsung ditindaklanjuti dengan pengecekan ke lokasi produksi. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menemukan minyak yang dikemas dengan volume tidak sesuai standar, yakni sekitar 800 hingga 850 ml per kemasan. Padahal seharusnya mencapai 1 liter. Pihak kepolisian mengungkap bahwa pelaku tidak memiliki izin produksi dan melakukan penggerbekan minyak dengan ukuran yang tidak sesuai. Pada saat penggerbekan, pelaku telah menyelesaikan proses pengepakan dan siap mengirim produk tersebut ke berbagai daerah, termasuk Jakarta dan seluruh Indonesia. Saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus ini. Sekitar 10 orang, termasuk pihak produksi pegawai dan ahli telah diperiksa pihak kepolisian. Berjanji akan melengkapi berkas dan menyampaikan perkembangan kasus ini melalui pimpinan mereka. Jadi pengungkapannya pada tanggal 12 Maret 2025 pada saat kami melakukan pengecekan beberapa pasar di wilayah Jakarta Barat, di mana kami dapat informasi terkait ada pengepakan atau produksi minyak kita di wilayah Jakarta Barat. Kami sudah mengamankan informasi terkait untuk tersangka di wilayah Jakarta Barat di daerah Meruya, di mana dia tidak memiliki izin produksi dan melakukan pengepakan produksi minyak kita dengan kurang lebih mengisi sekitar 800 sampai 800 ml, jadi tidak sampai 1 liter. Jadi kita melakukan pengungkapan itu pada tanggal 12 Maret 2025, pada saat juga memang kita mengecek pasar-pasar yang ada di wilayah Jakarta Barat, dan kami juga dapat informasi dari masyarakat, jadi kami melakukan lidik, dan kami sudah langsung ke TKP tempat produksi minyak kita tersebut dari tidak memiliki izin produksi tersebut. Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kepri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dengan melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus periode Februari hingga Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung di lorong lantai 3 ruang Ditres Narkoba Polda Kepri pada Senin 17 Maret 2025. Pemusnahan barang bukti dipimpin oleh Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri, Kompol Muhammad Komarudin, serta didampingin oleh sejumlah pejabat terkait, termasuk PS, Kaur Penum Subbid Penmas Bid Humas Polda Kepri AKP Tigor Sidabariba, perwakilan dari Pengadilan Negeri Batam, Kejaksaan Negeri Batam, advokat, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kepri. Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri menjelaskan bahwa pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari pengungkapan 9 laporan polisi dengan total 10 tersangka yang terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu kristal sebanyak 556,57 gram dari total 626,57 gram. Ekstasi sebanyak 28 butir dari total 50 butir. Serta ganja kering sebanyak 225,15 gram dari total 269,75 gram. Pemusnahan barang bukti dilakukan berdasarkan surat ketetapan dari Kejaksaan Negeri Batam. Sementara sebagian barang bukti lainnya disisihkan untuk keperluan pembuktian di pengadilan serta pemeriksaan laboratorium. Metode pemusnahan yang digunakan meliputi pelarutan sabu dalam air panas, penghancuran ekstasi menggunakan blender sebelum dilarutkan, serta pembakaran ganja kering. Pada tersangka dalam kasus ini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 serta pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang bukti dari kasus tindak pidana narkoba periode tahun 2025 dengan jumlah perkara sebanyak 8 laporan polisi dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang laki-laki. Ada juga tersangka perempuan. Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Divisi Propam Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atas terduga pelanggaran AKBP FWLS. Dirinya dinyatakan diberhentikan secara tidak dengan hormat.
Setelah terbukti melakukan aksi tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur, mantan Kapolres Ngada menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada 17 Maret 2025 di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas terduga pelanggar AKBP FWLSID dihadiri oleh Kompolnas selaku pengawas eksternal dan dipimpin langsung oleh Kombes Polisi Heri Setiawan. Selain itu, dalam sidang Komisi Kode Etik Polri turut menghadirkan sebanyak 8 saksi ahli, yakni ahli psikologi, ahli laboratorium, hingga istri dari terduga pelanggar. Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dari hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur hingga mengkonsumsi narkotika. Dari seluruh hasil laporan pelaksanaan sidang, maka didapatlah suatu pelanggaran bagi terduga pelanggaran dengan wujud perbuatan. Pelanggar pada saat menjabat sebagai Kapolres Ngada Polda NTT telah melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dengan mendasari pada saksi-saksi dalam proses sidang komisi dan kemudian juga dengan adanya wujud perbuatan yang telah dilakukan, maka putusan pada sidang KKIP yang pertama terhadap terduga pelanggar sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 Maret 2025, tepatnya di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Yang kedua, dalam sanksi administratif diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Dengan putusan tersebut, kami perlu sampaikan informasi bahwasannya atas putusan tersebut pelanggar menyatakan banding yang menjadi bagian daripada hak milik pelanggar. Komisioner Kompolnas selaku pengawas eksternal mengapresiasi langkah Polri dalam menjalankan sidang Komisi Kode Etik Polri secara objektif. Apresiasi dengan Polri yang sudah melaksanakan proses ini dengan cepat, kemudian tidak hanya masalah waktunya, tetapi juga masalah berkenaan dengan materi dan sebagainya itu bisa diselesaikan dengan baik, dan tentu saja semua persidangan dilakukan secara objektif. Jadi yang namanya terduga pelanggar juga tidak ada intimidasi, tidak ada prosedur-prosedur yang dilanggar selama terjadinya atau selama dilaksanakan sidang kode etik. Terduga pelanggar AKBP FWLS dijerat pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Pasal 8 huruf C angka 1 garis miring 2 dan 3, Pasal 13 huruf D garis miring E garis miring F dan G angka 5 Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, dari penanganan kasus ini merupakan tindak tegas dari kepolisian dalam menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV. Personel Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan, Polda Sumatera Utara, bekerja sama dengan Polsek Kota Pinang, berhasil meringkus pelaku pencurian sepeda motor di salah satu toko yang berada di Jalin Sumbukit. Pelaku ditangkap dalam kurun waktu 3 kali 24 jam saat hendak kabur meninggalkan wilayah Labuhan Batu Selatan.
Inilah rekaman kamera CCTV memperlihatkan seorang pria nekat membawa kabur sepeda motor yang sedang terparkir. Peristiwa tersebut terjadi di halaman toko Kinan Hijab yang beralamat di Jalinsum, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Atas kejadian itu, korban melaporkannya ke Polres Labuhan Batu Selatan. Berbekal rekaman tersebut, personel Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan bersama Polsek Kota Pinang berhasil mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya saat sedang dalam perjalanan menaiki mobil travel di Jalinsum, Cikampak, Torgamba. Setelah diamankan, pelaku dibawa ke Polsek Kota Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Labuhan Batu Selatan, AKBP Arvin Fahreza mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada Rabu 5 Maret lalu dan berhasil diamankan dalam kurun waktu 3 kali 24 jam setelah kejadian. Pelaku bernama SW, umur 35 tahun, warga Tanjung Sarang Elang, Kabupaten Labuhan Batu. Sementara sepeda motor yang dicurinya belum sempat terjual dan berhasil diamankan di Kota Rantau Prapat. Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengamankan pelaku tersebut. Sementara kalau untuk keterlibatan dalam perkara yang lain masih kita dalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak ataupun dalam TKP yang lain masih kita dalami lebih lanjut. Untuk motifnya sendiri nih Pak? Motifnya tentunya bersangkutan untuk mencari keuntungan ya, dengan cara menjual kendaraan hasil curian ini. Namun belum sempat dijual, sudah keburu tercium oleh petugas kita. Kapolres juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada dalam memarkirkan sepeda motor dan bila perlu harus menggunakan kunci ganda. Dari Humas Polres Labuhan Batu Selatan, Polda Sumatera Utara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.